Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Lost Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Lost Fun kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Lost Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Pasti semua sehat, semuanya baik. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah ya. Hari ini Lost Fun tidak sendiri di sini, tapi Lost Fun ditemani 2 teman kita. Kira-kira siapa ya? Lost Fun panggil aja deh ya. Ada Jesslyn, ada Abigail. Halo. Halo. Sapa dulu dong teman-temannya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Seneng nggak bisa di sini? Senang dong. Seneng nggak? Udah berapa bulan ya kita ibadahnya di rumah? 6 bulan. 6 bulan. Apa rasanya ibadah di rumah? Bosan. Bosan, lebih senang ketemu di gereja ya? Iya. Anak-anak di rumah juga pasti lebih senangnya ada di gereja. Tapi memang kondisinya kita lagi gak memungkinkan untuk bertemu di gereja. Tapi gak apa-apa ya, anak-anak tetap bisa beribadah di rumah. Nah, Abigail sama Jesslyn sudah siap belum menemani teman-teman ibadah? Sudah. Sudah ya? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Sudah siap bergembira hari ini? Sudah. Sudah ya? Wah, kalian senang sekali. Jadi Lost Fun juga ikut senang hari ini ditemani oleh mereka. Siap ya anak-anak? Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan, kita mau katakan aku ingin memuji Tuhan. Dan biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Pagi burung pun bernyanyi, harum bunga warna-warni, aku pun menari, kulihat sekelilingku, aku pun terkagum, betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi, syalalala haleluya, syalalala haleluya, biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Kamu katakan sekali lagi, hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, harum bunga warna-warni, aku pun menari, kulihat sekelilingku, aku pun terkagum, betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi
kita berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan pujian kita. Abigail sama Jesslyn dan anak-anak di rumah ikuti Law 7 Fun berdoa ya. Mana sikap doanya? Kita berdoa ya, ikuti Law 7 Fun. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih. hari ini Kami kami boleh boleh kembali beribadah. beribadah. Walaupun Walaupun kami di rumah, kami di rumah, tapi kami tetap tapi kami tetap bisa bersuka cita. bisa bersuka cita. Karena kami tahu Karena kami tahu Tuhan Tuhan selalu baik selalu baik untuk kami. untuk kami. Terimalah Terimalah pujian kami pujian kami. di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami bersyukur. kami bersyukur. Amin. Amin. Abigail, Jesslyn, masih ingat nggak sih cerita-cerita lause-lause di minggu-minggu yang lalu? Masih ingat? Masih ingat tentang apa coba? Nabi Musa. Tentang Musa, Musanya kenapa? Musa Jesslyn dulu deh ya. Oh, bangsa Israel dari mana? dari Mesir. Oh, dari Mesir. Tuhan kasih apa sama bangsa Mesir waktu itu? Abigail masih ingat nggak? Kasih Apa tuh? Ada 10. 10 tulah. 10 tulah. Tuhan kasih buat orang Mesir, buat Firaun supaya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir ya. Dan banyak banget perbuatan Tuhan yang hebat kan? Hebat. Iya kan? Iya. Salah satunya apa? Masih ingat Kak waktu Tuhan belah apa itu? Air. Air, lautnya berau. Tuhan belah supaya bangsa Israel bisa lewat. Wah, Tuhan kita hebat gak sih? Tuhan janji kalau Dia akan beserta dengan bangsa Israel. Tapi hari ini Tuhan juga janji loh sama kita, kemanapun kita, walaupun kita daki gunung yang tinggi. Siapa yang pernah daki gunung tinggi? Gak pernah. Nggak pernah. Oke, aku juga nggak pernah. Walaupun kita turun ke lembah yang dalam, siapa yang pernah? Gak pernah. Nggak pernah. Yang pernah melintasi padang rumput siapa? Saya. Oh, saya pernah ya. Tuhan selalu beserta dengan kita. Waktu kita sedih, waktu kita senang, Tuhan beserta dengan kita. Itu janji Tuhan juga sama kita. Nah, kita mau nyanyi sekarang. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, sekalipun aku melintasi padang gurun, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Siap ya? Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi ya, kita mau bilang, ku daki-daki gunung yang tinggi. Sip. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
ngejelasin, capek nggak? Tidak. Oh enggak ya, senang ya bisa memuji Tuhan. Nah sekarang, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Hah? Enggak siap mendengarkan firman Tuhan? Kami Oh, siap, kami kami siap. siap, kami Anak-anak di rumah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Nah kita mau menyiapkan hati kita, kita mau minta Tuhan menolong kita supaya kita bisa buka telinga kita lebar-lebar sehingga kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau firmankan. Kita nyanyi dulu ya. Bapa, aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang aku mau mendengar suaramu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajar aku mengerti tentang isi hatimu. Mari dengan sikap doa kita mau naikkan pujian. Mau bilang Bapakku mau buka telingaku, aku mau dengar suaramu supaya aku semakin mengenalmu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajar ku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajar ku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Minta Abigail berdoa buat Firman. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong katikan Lause yang menceritakan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus tolong katikan kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak, senangnya hari ini Lause bisa kembali menyampaikan cerita Alkitab kepada anak-anak. Walaupun anak-anak ya, minggu-minggu kemarin Lause tuh sangat sedih. Ada yang mengganggu pikiran Lause. Lause beli barang dari seseorang. Kata orang ini, kalau ibu beli barang ke saya, nanti ibu dapat lagi barang hadiah, barang promosi. Jadi Lause beli tuh. Lause beli. Nah, Lause tunggu hadiahnya sehari, 2 hari, nggak datang lagi itu orang ya. 3 hari, seminggu, mulai aduh, aku kena tipu nih. Kok orang itu udah janji tapi dia nggak datang. 2 minggu, ya udahlah, sedih, kecewa, marah. Tapi mau marah sama siapa? Orangnya nggak ada.
Lalu cuma doa, Tuhan nggak tahu nih orang ini kenapa sampai ingkar janji, bohongi saya. Tapi semoga orang ini nggak bohongi yang lain deh ya. Biar Lausu aja yang kecewa, yang sedih. Anak-anak, orang-orang atau manusia memang suka, kadang-kadang suka atau bisa ingkar janji. Entah apa alasan yang membuat mereka mengingkari janji. Itulah manusia. Beda sama Tuhan. Tuhan kita itu setia. Tahu dari mana Tuhan setia? Dari cerita Alkitab, dari firman Tuhan yang kita baca, kita dengar. Seperti cerita hari ini anak-anak. Ya. Oh iya, ada yang masih ingat nggak? Apa ini gambar? Ya, gambar Bapak Musa melemparkan 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Karena Bapak Musa marah. Bapak Musa marah karena melihat bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas. Padahal bangsa Israel sudah janji mau setia sama Tuhan, menyembah Tuhan saja. Tapi setelah ditinggal Bapak Musa 40 hari 40 malam ke Gunung Sinai, waktu Bapak Musa menerima firman Tuhan dari Allah, mereka berubah setia. Mereka membuat patung seperti cerita minggu lalu ya, La Sufi ya. Anak-anak, bagaimana hati Bapak Musa? Sedih, kecewa, apalagi Tuhan. Dan bangsa Israel juga begitu Bapak Musa marah, mereka jadi malu, takut. Dari sana mereka nggak berani lagi ngomong sama Bapak Musa. Diam-diaman, suasananya nggak enak, gabut deh. Ngapain coba sekarang? Apa kita berangkat lagi ke tanah Kanaan? Nggak ada perintah, nggak ada yang berani bertindak. Semua menunggu, lihat-liatin. Mungkin saling menyalahkan ya, kamu tuh yang ngajakin aku mungkin ya. Mereka juga nggak bisa, nggak berani ngajak. Bapak Musa ngomong misalnya, Bapak Musa kita mau ngapain sekarang? Mereka masih malu dan takut. Bapak Musa juga sama, dia juga bingung karena belum ada perintah dari Tuhan. Nah, anak-anak, sampai satu hari Tuhan berfirman sama Bapak Musa, Musa, kamu pahat 2 loh batu yang baru dan kamu naik ke Gunung Sinai. Di sana aku akan menuliskan kembali 10 perintah Tuhan sama seperti 2 loh batu yang kamu pecahkan itu. Wah, Bapak Musa senang. Akhirnya ada lagi nih perintah Tuhan. Kami bisa tahu gimana nih akhirnya. Bapak Musa bikin 2 loh batu. Semangat ya. Orang-orang Israel liatin, ngapain sih Bapak Musa? Ya mereka nggak berani bertanya, lihat dari jauh. Bisa bikin, terus bobo, cepet-cepet bobo biar besok nggak kesiangan. Pagi-pagi Bapak Musa mau pergi, tapi Bapak Musa ingat, aku harus berpesan dulu sama bangsa Israel. Tuhan bilang tidak boleh ada orang yang sama-sama kamu pergi ke sana, kamu sendiri perginya. Tidak ada yang boleh dekat Gunung Sinai, manusia ataupun hewan nggak boleh, karena mereka sudah dosa, nggak kudus lagi ya. Karena gunung itu dipakai Tuhan untuk bertemu dengan Musa. Jadi gunung itu disebut Tuhan tempat yang kudus. Nah anak-anak, Bapak Musa pagi-pagi pergi ke Gunung Sinai. Mendaki sampai di sana dia bertemu dengan Tuhan. Di Gunung Sinai Tuhan perkenalkan diri lagi kepada Bapak Musa sebagai Allah yang pertama penyayang. Aku Allah yang pengasih. Aku Allah yang mengampuni. Aku Allah yang setia. Pada Bapak Musa. Bapak Musa berlutut, ya Tuhan ampuni dosaku dan dosa bangsaku. Tolong Tuhan agar Tuhan tetap mau menyertai kami. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Bapak Musa. Baiklah, kata Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kau dan bangsa Israel. Aku akan setia pada janjiku sekalipun kalian sudah menyakiti hatiku. Benar-benar menyakiti hati Tuhan. Menduakan Tuhan. Menggantikan Tuhan dengan sesuatu barang yang mati, benda mati.
Wah, Tuhan begitu dihinakan, tapi Tuhan sabar. Tuhan ingat pada janjinya bahwa dia akan memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak, di Gunung Sinai Tuhan berulang kali mengatakan pada Musa, ingatkan bangsamu, aku memimpin kalian, tapi kalian pun harus ingat, harus teguh memegang janji, melakukan perintah Tuhan. Kalian tidak boleh lagi menyembah berhala, menyembah patung. Gak boleh lagi kalian melupakan hari Sabat Tuhan. Itu yang terus diulang-ulang sama Tuhan pada Bapak Musa. Karena Tuhan tahu selama perjalanan ke tanah perjanjian nanti, bangsa Israel akan ketemu banyak orang yang tidak mengenal Allah, yang menyembah patung. Tuhan sangat sayang sama bangsanya, sama umatnya. Dia gak mau umatnya ikut-ikutan menyembah Allah lain, menyembah patung. Maka Tuhan ingatkan benar-benar, ingatkan bangsamu, aku akan setia memegang janji, tapi kalian pun harus setia, teguh melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Wah, anak-anak, dan Tuhan benar. Tuhan menuliskan kembali 10 perintah pada 2 loh batu yang baru. 10 perintah. Apa itu? Anak-anak masih ingat? Yang masuk pun dulu pas firman Tuhan ingat? Apa 10 perintah? 1. Jangan ada Allah lain. 2. Jangan membuat patung dan menyembah padanya. 3. Apa? Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jangan dipakai main-main. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalian harus tetap ingat kata Tuhan. Berkumpul, bertemu dengan Tuhan. Mengkhususkan 1 hari untuk ketemu dengan Tuhan. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6 apa? Ayo, jangan. Terus? Jangan. Ayo, jangan apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu bisa WA langsung ya chat. Aku ini nanti ada hadiahnya loh ya. Bisa ya, langsung chat. Akan kasih tahu lah. Pasti juga tahu soalnya tidak ada contekan. Anak-anak ya bisa langsung chat. Apa itu 10 firman ya? Dia langsung lihat, kasih hadiah. Anak-anak, Tuhan begitu berulang-ulang menegaskan pada Bapak Musa agar bangsa Israel diingatkan untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Tuhan sayang sama umatnya. Tuhan gak mau umatnya kebawa keluar sana, jauh dari Tuhan. Tuhan ingin mereka dekat. Tapi karena Tuhan kudus, maka bangsa Israel pun harus kudus. Jangan berbuat dosa. Akhirnya Tuhan memberikan 2 loh batu yang baru kepada Bapak Musa. Dan bilang, 2 loh batu ini berisikan 10 perintah Allah sebagai bukti bahwa aku memperbaharui janjiku pada bangsa Israel. Aku akan setia menyertai kalian sampai ke tanah Kanaan. Dan Tuhan ingin bangsa Israel pun setia. Karena Tuhan juga setia. Anak-anak, puji Tuhan. Tuhan memperbaharui janjinya. Bapak Musa begitu senang. 40 hari 40 malam bersama Tuhan, tidak makan, tidak minum, tapi Bapak Musa sehat karena Bapak Musa dihidupkan oleh firman Tuhan. Nah, setelah 40 hari 40 malam Bapak Musa turun bawa loh batu yang baru. Dan dilihatnya bangsa Israel sedang menunggu, tidak lagi menyembah patung. Mereka menunggu Musa. Tapi mereka mundur. Loh, kenapa? Mereka melihat muka Bapak Musa bercahaya. Melihat kemuliaan Tuhan lewat Bapak Musa, dan mereka benar-benar malu. Oh iya, Tuhan itu begitu mulia, begitu kudus, kami pun harus kudus. Nah, Bapak Musa bilang, berkumpul. Ini 2 loh batu yang baru. Mari kita mencoba berusaha untuk setia kepada Tuhan, karena Tuhan pun akan setia kepada kita. Tuhan memperbaharui janjinya, maka Tuhan akan memimpin kita ke tanah perjanjian. Mereka sujud. Ya Bapak Musa, kami akan teguh, akan setia memegang dan melakukan perintah Tuhan. Anak-anak, puji Tuhan. Kita punya Allah yang setia.
Seperti Allah menginginkan bangsa Israel setia pada Tuhan, melakukan firman Tuhan, Allah juga pengen kita semua juga sama. Melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu terangkum dalam empat hukum. Yang pertama, mengasihi sesama juga terangkum dalam 6 hukum yang kedua, yang dari 6 sampai 10. Bisakah kita melakukannya? Susah anak-anak. Kadang-kadang kita bisa yang ini, yang itu nggak bisa. Yang ini bisa, yang itu enggak. Besok pelanggar ini, besok pelanggar yang itu. Susah. 10 hukum ini bisa rasanya berat. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita ini lemah, nggak akan bisa melakukan semuanya. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Banyak hal yang membuat kita menjauh daripada Tuhan saat kita melanggar perintah Tuhan. Tapi Tuhan setia. Lewat pengorbanannya di kayu salib, Dia datang ke dunia. Dia menebus dosa kita. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan karena tidak bisa melakukan 10 perintah Tuhan, Tuhan tebus. Betapa baiknya, betapa sayangnya Tuhan, betapa setianya Tuhan sama kita. Bisakah kita hari ini mencoba untuk setia juga kepada Tuhan? Sekalipun kita banyak dosa, Tuhan sayang. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tuhan lebih sayang lagi sama kita. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Tapi ingat, Tuhan juga Allah yang cemburu. Kalian harus ingat, jangan menduakan Tuhan. Contohnya, ibadah online jam 10 pagi hari Minggu. Masih 10 menit. Lihat dulu, main game dulu loh, atau apa dulu. 1 menit lagi, sebentar tanggung. Akhirnya kita gak persiapan. Kita asal-asalan ibadah, seperti nonton, bukan ibadah. Tidak boleh ya anak-anak. Ibadah online itu ibadah, bukan nonton. Kalau nonton kita santai, tapi kita ingat bahwa kita ini menghadap Tuhan. Sekalipun lewat YouTube ya. Kalian harus ingat, Tuhan sayang sama kita. Aku mau setia Tuhan, aku juga mau mengasihi Tuhan. Mari kita katakan ini dalam hati kita. Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan, karena Tuhan juga setia kepada saya. Tuhan ajar saya untuk selalu mengingat firman Tuhan dalam hidup saya. Amin. Anak-anak, bangkit berdiri, kita akan katakan ayat hafalan. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ingat ya, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Amin. Jesslyn sama Abigail, dengar tadi Laslia cerita apa? Dengar dah. Dengar dong. Jesslyn denger nggak? Gak terlalu, aduh. Abigail denger ya katanya ya. Apa tadi Laslia cerita tentang apa? Nabi Musa. Nabi. Kok 10 tulah? 10 batu. 10 batu. 10 hukum. Tadinya kan karena bangsa Israel menyembah lembu waktu Musa naik ke gunung Sinai menerima hukum Allah, mereka waktu Bapak Musa turun, mereka sedang menyembah patung anak lembu emas. Lalu Musa marah kan, Musa lempar tuh 2 loh batunya. Nah sekarang Tuhan gantikan yang baru. Makanya tadi kan Australia cerita Musa naik lagi ke gunung Sinai 40 hari 40 malam ada di situ, dan Tuhan memberikan loh batu yang baru. Orang Israel harus menaati 10 perintah Tuhan. Perintah Tuhan, perintah Allah. Hafal nggak kalian? Hafal. Bener hafal. Pertama, jangan berbohong. Jangan menyembah yang lain. Allah, jangan ada padamu Allah lain. Kalau yang kedua, jangan membuat. Nggak hafal, nanti hafalin lagi ya di rumah ya, oke? Anak-anak di rumah juga hafalin ya di rumah, karena
itu 10 perintah bukan hanya diberikan kepada orang Israel, tapi juga diberikan kepada kita hari ini. Jadi kata Auxilia tadi 4 hukum pertama itu tentang kita dengan Tuhan. 6 hukum yang lainnya tentang kita dan sesama. Nanti dihafalin lagi ya, nanti Law Seven Fun tanya loh. Siap nggak kalau ditanya? Ya, Siap ya. Tapi yang pasti Tuhan itu baik. Dia tetap memelihara kita, dia tetap menyertai kita walaupun kita seringkali tidak setia. Nah, kita nyanyi lagi ya. Kudaki daki daki gunung yang tinggi. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku, ku terbang terbang, ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Iya, dia Tuhan kita, dia yang selalu menjaga kita, menjaga Abigail, menjaga Jesslyn, menjaga Law Seven Fun dan juga anak-anak di rumah. Nah, anak-anak yang mau memberikan persembahan bisa ditransfer ke rekening GKI Sion. Tadi Law Seven Fun sudah kasih pengumuman di awal. Atau kalau anak-anak kesulitan untuk transfer, papi maminya kesulitan, bisa persembahannya yang sudah dikumpulkan di dalam amplop dikasih ke papi mami, minta tolong papi mami kasih lause-lause yang ada. Boleh lause siapapun, boleh lause Seven Fun, lause Cecia, lause Lia, atau ketemu lause siapa aja boleh. Romeo boleh. Boleh, lause Romeo juga boleh. Boleh dikasih sama lause-lause ya kalau kesulitan mentransfer. Jangan lupa ya, tiap minggu kita harus memberi kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan juga sudah baik sama kita. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat kepada perintah Tuhan, supaya nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, sungguh kami bersuka cita. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, supaya Tuhan menolong kami di dalam sekolah, biar kami bisa mengikuti setiap apa yang guru-guru kami berikan. Kami juga berdoa untuk papi dan mami kami yang bekerja, Tuhan juga menolong mereka. Berikan mereka sukacita, berikan mereka kesabaran, berikan mereka berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami rindu bangsa kami cepat pulih dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami memohon Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, pesan Law Seven Fun buat anak-anak di rumah, buat Abigail juga, buat Jesslyn juga, taat-taat ya sama papi sama mami. Rajin-rajin belajar, dengar-dengaran kata orang tua. Karena papi mami itu udah capek, harus bekerja, harus mengurus rumah. Kalau kalian gak taat, mereka sedih. Jadi taat-taat dan tetap berdoa buat bangsa kita ya. Oke, Law Seven Fun pamit undur diri dulu. Abigail pamit dulu dong sama teman-teman. Pamit teman-teman. Pamit teman-teman. Dadah ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Bye.